Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Smart Education dengan Ibu Listia di sini. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang materi kelas 4, tematik 1 yang berjudul Indahnya Kebersamaan, subtema ketiga bersyukur atas keberagaman pembelajaran ketiga. Nah, semoga adik-adik di rumah sehat selalu ya, dan tetap semangat belajarnya. Kita langsung saja ke materi pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan bakia. Menarik bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Nah, tahukah kamu permainan ini? Ayo kita coba bersama. Nah, adik-adik, di sini ada beberapa anak yang sedang main engklek, atau biasanya kita tahu permainan ini juga disebut taplak gunung ya. Ya, nah, pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Nah, adik-adik sendiri pernah main ini kan? Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasanya dimainkan oleh 2 sampai 5 orang. Nah, mau tahu cara bermainnya? Ayo kita coba. Nah, ini dia anak-anak, cara bermain permainan engklek yang harus kita tentukan yaitu adalah jumlah pemainnya. Nah, jumlah pemain ini bisa 2 sampai 5 orang gitu. Nah, selanjutnya untuk peralatan dari permainan ini, yang pertama ada gacu atau pecahan genting, atau boleh juga biasanya menggunakan pecahan keramik ya. Dan selanjutnya ada kapur atau tepung untuk garis batas. Jadi kapur ini berfungsi untuk membuat garis dari setiap petak-petaknya. Nah, cara bermainnya pertama, lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar. Nah, jadi kakinya harus lompat satu kaki, tidak boleh dua kaki. Nah, selanjutnya siapkan gacu sebelum bermain. Lemparkan gacu ke salah satu petak. Petak yang ada gacunya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Lompatlah ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Jadi, lompat menuju petak-petak sampai di petak paling depan, kembali lagi ke petak yang terakhir, yang awal kita coba mulai. Selanjutnya, pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah setelah menyelesaikan satu putaran. Petak itu boleh diinjak dengan dua kaki. Pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Nah, jadi itu adalah petak milik kamu itu dalam permainannya. Selanjutnya, pemain yang memiliki sawah yang paling banyak adalah pemenangnya. Gitu adik-adik cara permainan engklek atau tapak gunung. Tuh, nama lainnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan saja. Nah, dari permainan engklek ini kita bisa mengambil beberapa manfaat. Nah, jadi dalam permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor. Apa itu keterampilan lokomotor? Nah, keterampilan lokomotor yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Jadi ketika gerakan yang membuat seluruh tubuh berpindah tempat disebut keterampilan lokomotor. Keterampilan lokomotor ini sangat penting adik-adik untuk mengukur kemampuan motorik kamu. Beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kamu kuasai adalah berjalan, kedua, berlari, dan keempat,
melompat. Nah adik-adik sudah bisa pasti ya berjalan, berlari, melompat setiap hari melakukan kegiatan ini ya. Apalagi dalam bermain. Selanjutnya. Nah, selain permainan engklek, budaya atau bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-menurun. Nah, ini dia salah satunya, gambarnya bisa kita lihat. Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya Pahombo Batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Nah, jadi bisa lihat gambar di bawah ini. Ini adalah permainan Pahombo Batu disebutnya dari Nias. Nah, adik-adik di sini ada bacaan tentang Pahombo Batu. Nah, kita bisa ambil informasi dari bacaan di bawah ini. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Pahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja adik-adik. Nah, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Nah, tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Jadi, masyarakat Nias punya suatu permainan namanya Pahombo Batu. Nah, yang bisa memainkan permainan ini adalah pemuda laki-laki saja. Nah, jadi pemuda tersebut harus melompati batu dengan ketinggian 2 meter dan ketebalan 40 cm. Apabila pemuda itu bisa melompati batu tersebut, maka pemuda itu dianggap hebat, berhasil dalam melakukan permainan tersebut. Gitu, adik-adik. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari bacaan tersebut, kita bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya, dan sudah banyak juga diulang gagasan pokok dan gagasan pendukung ini. Nah, dari bacaan tadi ada 3 paragraf. Nah, sekarang kita akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf pertama. Nah, jadi dalam paragraf pertama, kalimat pertamanya ini berbunyi tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Kalimat ini merupakan gagasan pokok. Kemudian kalimat kedua, suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Nah, kalimat kedua ini merupakan gagasan pendukung karena kalimat kedua menjelaskan atau mendukung dari kalimat pertama. Nah, kalimat kedua ini kan berbunyi suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Jadi mendukung atau memperjelas kalimat pertama. Karena kalimat pertama hanya berisikan tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias itu di mana? Di Pulau Sumatera, diperjelas lagi, didukung dengan kalimat keduanya, gitu ya adik-adik. Selanjutnya, kalimat ketiga. Nah, kalimat ketiga ini berisikan lompat batu atau yang dikenal dengan nama Pahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Nah, kalimat ketiga ini juga merupakan gagasan pendukung karena menjelaskan kembali. Nah, suku Nias ini memiliki permainan lompat batu gitu. Jadi kalimat ketiga ini memperjelas dari kalimat pertama lagi ya gitu adik-adik. Nah, di sini Ibu membuat satu contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf pertama. Nah, sekarang coba adik-adik temukan yang manakah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Nah,
Selanjutnya, sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Semua yang kita punya, keberagaman yang kita punya, yang ada di Indonesia, kita patut mensyukurinya. Keberagaman budaya, adat, ciri khas, kemudian kebudayaan tari, makanan juga, gitu. Kita patut mensyukurinya ya. Kita dapat juga mencicipi makanan yang beragam, permainan permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan yang berbeda juga. Jadi kita bisa tahu, oh perbedaan dari daerah lain seperti itu. Jadi kita mengenal dan kita juga tahu, kita memiliki pengetahuan baru. Begitu adik-adik. Lanjut, banyak hal yang bisa kita pelajari dari keanekaragaman itu. Jadi kita bisa belajar, oh ternyata di daerah tersebut memiliki permainan tradisional, tombol batu, oh kita bisa mempelajarinya dan bagaimana caranya mempermainkannya ya, gitu. Kita bisa belajar. Oke adik-adik. Nah, selanjutnya ada beberapa permainan tradisional yang membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Ya dong, semakin banyak yang berteriak tentunya semakin banyak suara yang kita dengar. Pernahkah kamu berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Coba bandingkan ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya ya? Nah, perbedaan antara lapangan dan kamar mandi, lapangan itu adalah suatu tempat yang sangat luas. Sedangkan kamar mandi adalah suatu ruangan yang terbatas. Nah, ketika kita berteriak di lapangan, suara kita menjadi terdengar lebih kecil suaranya. Nah, tapi ketika kita berteriak di kamar mandi, suara kita terdengar lebih keras. Ya, adik-adik. Nah, bisa ya adik-adik contohkan berteriak di lapangan atau di kamar mandi. Nah, kita juga bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu perhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Atau adik-adik ada yang pernah main gendang? Nah, gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul, bagian atasnya dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Nah, getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit dari kulit gendang tersebut. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Semakin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Nah, coba kita lihat gambarnya ya adik-adik. Di sini ada dua anak yang sedang bermain gendang. Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil. Nah, cara bermainnya juga ada yang dikesampingkan gendangnya atau ada yang diberdirikan gendangnya. Nah, bentuk dari gendang ini juga mempengaruhi suaranya adik-adik. Kalau dia gendangnya itu lebih kecil rongganya dan lebih panjang, maka suaranya menjadi lebih nyaring dibandingkan gendang yang rongganya lebih besar. Tuh, anak. Nah, sekarang kita belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Kemarin kita udah belajar tentang bunyi. Bunyi tersebut ternyata bisa dipantulkan loh adik-adik dan juga bisa diserap. Nah, sekarang kita belajar tentang pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Pernah coba melempar kelereng? Adik-adik? Nah, demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi gitu adik-adik. Jadi bunyi dapat memantul apabila dalam perambatannya dihalangi suatu benda yang keras seperti
kayu, kaca, dinding, atau besi. Tuh adik-adik. Dan bunyi juga bisa diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung dan kerdam. Nah, anak-anak pernah masuk ke ruangan studio musik di sekolah kan? Atau pernah menonton bioskop secara langsung? Nah, dindingnya itu dilapisi oleh kain ya. Ada kain, di dalamnya juga ada busa. Nah, lapisan dinding itu berfungsi agar suara yang dihasilkan dalam ruangan tersebut tidak keluar dari ruangan tersebut. Nah, itu adalah fungsi dari beberapa benda. Nah, benda tersebut juga bisa bermanfaat untuk meredam bunyi, adik-adik. Nah, di bacaan ini ada suatu kata gaung dan kerdam. Apa ya gaung dan kerdam itu? Kita akan pelajari. Nah, ada macam-macam bunyi pantul. Ternyata bunyi selain bisa memantul, macam-macam bunyi pantul juga bervariasi. Sekarang kita akan pelajari ya. Pertama, ada gaung dan kerdam. Nah, ini adalah kata yang disampaikan di cerita yang sudah kita baca tadi. Nah, gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli, sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Maksudnya begini adik-adik, jadi ketika kamu berteriak di dekat dinding, nah sebenarnya di situ terjadi suatu pantulan bunyi. Tapi karena lokasinya saling berdekatan kita dengan dinding, maka kita tidak bisa membedakan yang mana suara asli atau suara pantulan. Bahkan suara asli pun dapat terganggu oleh bunyi pantul gitu. Bunyi pantul terganggu juga bunyi asli sehingga tidak terdengar jelas. Kita tidak bisa membedakan yang manakah suara asli dan suara pantulnya. Itu dikarenakan tempat yang berdekatan dengan sumber suara dan benda yang memunculkan pantulan suara tersebut. Nah, ini disebut dengan gaung atau kerdam. Itu ya, anak-anak. Nah, selanjutnya ada gema. Nah, gema ini terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gitu adik-adik. Jadi contohnya seperti misal kita sedang ada di suatu tempat yang ada dinding-dindingnya. Nah, tempat itu jauh antara dinding dengan dinding yang lainnya. Kemudian kita teriak, kita misalnya teriak, halo. Nah, setelah kita berteriak halo, selesai kita mengucapkan halo, selanjutnya ada suara halo, 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 gitu anak-anak. Nah, gema juga biasa terjadi di gua-gua, di lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh, serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Gitu adik-adik. Jadi kita bisa mengukur suatu kedalaman dengan suara loh. Nah, caranya
kita berteriak atau mengeluarkan suatu suara menggunakan alat, nah, berdasarkan lama atau cepatnya bunyi pantulan tersebut, kita dapat mengukur seberapa dalam jurang atau gua tersebut. Itu adik-adik. Nah, berarti sekarang sudah memahami ya apa itu kerdam dan apa itu demak. Itu adik-adik. Baik, selesai pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa di like videonya, komen, dan subscribe channel Smart Education. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.